Ya pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Alfi Sahrin dalam Lampung 8. Spesial hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Lampung pacu kedaulatan ekonomi. Merah putih menyala dari beranda Sumatera, Menara Siger jadi panggung hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Lampung Selatan. 5.390 warga binaan terima pengurangan pidana, 105 warga binaan langsung bebas. Merah putih berkibar, partai politik di Lampung kompak upacara. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Korpri Bandar Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal yang bertindak sebagai inspektur upacara mendorong penguatan kedaulatan ekonomi dan percepatan hilirisasi di Provinsi Lampung. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Lampung berlangsung khidmat di lapangan Korpri Bandar Lampung pada Senin 17 Agustus 2026. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan dihadiri jajaran Forkopimda, TNI, Polri, ASN Pemprov Lampung, Legiun Veteran, organisasi kepemudaan, mahasiswa hingga para pelajar. Dalam upacara tersebut, prosesi detik-detik proklamasi berlangsung khidmat, termasuk pengibaran duplikat bendera pusaka merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Lampung tahun 2026. Rangkaian upacara juga diisi pembacaan teks proklamasi, pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta doa. Dalam amanatnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai energi baru untuk membangun kedaulatan ekonomi. Salah satu langkah yang ditekankan adalah percepatan program hilirisasi. Menurut Gubernur, penguatan hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Gubernur juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Kita senang dalam 81 kemerdekaan Provinsi Lampung, kita tetap kompak, kita tetap damai, kita tetap bersatu dengan segala dukanya, dengan segala permasalahannya. Kita selalu bergandengan tangan menghadapi seluruh permasalahan yang ada di Provinsi Lampung. Semangat, kita menuju Lampung adil dan makmur dan berdaulat. Terima kasih. Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pun diharapkan tidak hanya menjadi peringatan seremonial, namun menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mempercepat pembangunan di bumi Ruwajurai. Dengan semangat kemerdekaan, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan penguatan ekonomi daerah, percepatan hilirisasi dan peningkatan pelayanan publik, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas. Dari Bandar Lampung, Verza dan Intan, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, dari kawasan Menara Siger, Bakahuni, semangat kemerdekaan dikibarkan dari gerbang selatan Sumatera dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Pemkab Lampung Selatan pada Senin 17 Agustus 2026. Menara Siger menjadi panggung utama perayaan yang berlangsung dalam suasana semarak. Ikon Lampung Selatan yang berdiri menghadap Selat Sunda itu dipenuhi nuansa merah putih
sekaligus menjadi latar yang memperkuat identitas Kabupaten Lampung Selatan sebagai beranda Sumatera. Upacara peringatan detik-detik proklamasi diikuti unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, pelajar, masyarakat, dan para undangan. Suasana peringatan semakin semarak dengan berbagai penampilan, mulai dari drum band, tari-tarian, pertunjukan musik, hingga aksi para motor. Semangat perayaan kemerdekaan juga menggema dari kawasan penyeberangan Bakahuni. Saat detik-detik proklamasi berlangsung, bunyi klakson kapal dibunyikan secara serentak dari dermaga eksekutif hingga dermaga 7, menciptakan suasana khas peringatan kemerdekaan di salah satu pintu utama Pulau Sumatera. Pemilihan kawasan Menara Siger sebagai lokasi perayaan bukan semata karena nilai ikoniknya. Bakahuni memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk dan keluar Pulau Sumatera melalui jalur penyeberangan Selat Sunda, sekaligus menjadi salah satu kawasan yang mempresentasikan wajah Lampung Selatan di mata masyarakat dari berbagai daerah. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengatakan Menara Siger memiliki makna khusus sebagai salah satu ikon kebanggaan masyarakat Lampung, sekaligus simbol Kabupaten Lampung Selatan sebagai beranda Sumatera. Menurut Egi, kawasan Menara Siger juga menjadi salah satu lokasi yang tepat untuk memperlihatkan potensi alam dan keunggulan yang dimiliki Kabupaten Lampung Selatan. Selain memiliki posisi strategis dan kekayaan alam, Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki keberagaman suku dan budaya yang menjadi bagian penting dari identitas daerah. Keragaman tersebut, kata Egi, merupakan kekuatan yang harus terus dijaga sekaligus menjadi modal untuk mendorong kemajuan daerah. Semangat keberagaman itu turut hadir dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia melalui Tari Nusantara Memanggil. Tari kreasi Nusantara tersebut menggambarkan rasa cinta tanah air sekaligus kebanggaan terhadap kekayaan adat dan budaya Indonesia. Kehadiran pertunjukan budaya di tengah perayaan kemerdekaan memperlihatkan bahwa semangat merah putih di Lampung Selatan tidak hanya diterjemahkan melalui seremoni, tetapi juga melalui kekayaan budaya yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat. Ribuan obor menerangi malam di Kabupaten Lampung Selatan pada Minggu malam 16 Agustus 2026. Saat masyarakat bersama berbagai unsur mengikuti pawai obor. Berlangsung di halaman kantor Bupati Lampung Selatan, pawai tersebut menghadirkan suasana berbeda menjelang detik-detik peringatan kemerdekaan. Cahaya obor yang dibawa peserta menyusuri rute pawai menjadi simbol semangat perjuangan, persatuan dan nasionalisme yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pawai obor ini diikuti berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, aparatur sipil negara, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, hingga organisasi kepemudaan dan pelajar. Pemberangkatan pawai secara resmi dilakukan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama selaku Inspektur Upacara. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana memimpin upacara bendera di halaman kantor pemerintahan Kota Bandar Lampung. Dalam amanatnya, Eva mengajak jajaran pemerintah, Forkopimda, hingga masyarakat memaknai kemerdekaan dengan kerja nyata, membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengenakan seragam putih, jilbab hitam, dan topi hitam, Eva Duyana bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Upacara berlangsung hikmat dan dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala OPD, Camat, hingga Lurah Sekota Bandar Lampung. Dalam amanatnya, Eva mengingatkan kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak cukup hanya diperingati dengan seremoni. Semangat perjuangan tersebut harus dilanjutkan melalui kerja nyata, terutama dalam membangun daerah dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Eva, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk terus mendorong pembangunan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Sementara Forkopimda memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Indonesia. Kita sebagai penerus bangsa bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya masing-masing.
pemerintah membangun daerah, pemerintah memberikan kesejahteraan masyarakat, Forkopimda memberikan keamanan, kenyamanan dan seluruh kolaborasi dengan pemerintah. Dan harapan budaya seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, kita jaga daerah kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Pemerintah berupaya sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan juga pembangunan Kota Bandar Lampung. Kalau kita semua berkolaborasi dengan baik, kalau kita bekerja dengan baik, insya Allah Bunda Eva yakin sebentar lagi Kota Bandar Lampung tidak kalah dengan daerah-daerah lain menjadi kota besar yang kita banggakan. Karena itu, Eva mengajak seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kota Bandar Lampung agar tetap aman, nyaman, dan kondusif. Kolaborasi antar lembaga dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Usai upacara, rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dilanjutkan dengan berbagai lomba antar Forkopimda dan OPD. Suasana yang semula hikmat berubah menjadi meriah saat Eva Duyana turut berjoget bersama jajaran Forkopimda dalam lomba balon. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar upacara bendera pada hari Senin 17 Agustus 2026. Upacara dipimpin Bupati Waikanan Ayu Asalasia dan diikuti berbagai elemen masyarakat. Usai upacara, kemeriahan berlanjut dengan karnaval budaya yang menampilkan keberagaman suku dan budaya di Waikanan. Penghormatan kepada Sang Merah Putih oleh Komandan Upacara. Pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Korpri Pemda Waikanan Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung hikmat dan penuh semangat nasionalisme. Bupati Waikanan Ayu Asalasia bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan diikuti jajaran pemerintah Kabupaten Waikanan, TNI, Polri, organisasi masyarakat, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Salah satu rangkaian utama adalah pengibaran Sang Merah Putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Waikanan. Dalam prosesi tersebut, Bunga Fitria Samra bertugas sebagai pembawa baki. Pastinya saya sangat bangga dan senang karena saya dapat terpilih menjadi baki pagi. Karena tidak semua orang dapat terpilih dan dapat menjadi sosok baki pagi, serta saya sangat bangga terhadap diri saya karena saya dapat membawa nama sekolah saya serta nama saya. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, sekaligus memperkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam membangun Waikanan. Melalui momentum kemerdekaan, masyarakat diajak untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya dan prestasi, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah dan bangsa. Secara keseluruhan, upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Waikanan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Untuk masyarakat Waikanan sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama memaknai Hari Kemerdekaan ini untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Waikanan. Di hari ini mulai dari peringatan 17 Agustus, lalu ada kegiatan-kegiatan lain, ada perlombaan-perlombaan, dan ditutup nanti di hari Jumat ada Color Fun Walk untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Waikanan itu sama-sama meramaikan. Usai upacara bendera, rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dilanjutkan dengan karnaval budaya yang berlangsung meriah. Karnaval menampilkan kekayaan dan keberagaman budaya yang hidup di Waikanan, mulai dari budaya Ogam Semendo, Lampung, Bali, Jawa, Sunda, hingga budaya Padang. Beragam atribut dan pakaian adat ditampilkan dalam karnaval, mencerminkan semangat kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Waikanan. Dari Waikanan, M. Fikri dan Firman, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia,
jajaran pemerintah Provinsi Lampung, TNI, Polri, serta berbagai elemen masyarakat menggelar apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Bandar Lampung pada Minggu malam 16 Agustus 2026. Suasana hikmat mewarnai pelaksanaan apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang digelar di Taman Makam Pahlawan ini dipimpin langsung oleh Pangdam 21 Raden Inten Majen TNI Kristo Sianturi. Apel ini menjadi momentum untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Rangkaian apel diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan. Dilanjutkan dengan pembacaan naskah apel kehormatan dan renungan suci, serta menghenikan cipta untuk mengenang pengorbanan para pahlawan. Suasana malam yang hening dipadukan dengan cahaya obor semakin menambah kehikmatan selama prosesi berlangsung. Seluruh peserta mengikuti setiap rangkaian apel dengan penuh penghayatan, sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan. Momentum renungan suci ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi saat ini agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Semangat dan nilai-nilai perjuangan para pahlawan diharapkan dapat terus diteruskan dalam mengisi kemerdekaan. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pun diharapkan tidak sekedar menjadi seremoni tahunan, namun menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus menumbuhkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai yang telah diwariskan para pahlawan. Melalui apel kehormatan dan renungan suci, seluruh elemen masyarakat diajak untuk terus menghargai jasa para pahlawan, menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan karya serta pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanwijaya, Garuda TV, melaporkan. Peristiwa apa saja yang menjadi sorotan di tanah air dan mancanegara? Saya Tisano Feni, inilah laporan 8 update. Kita lihat nanti ya diumumkannya sebagai apa. Memang sudah ada pembicaraan sudah ada. Bersama fakta yang aktual, menghadirkan informasi terkini untuk Anda. Laporan 8 update setiap hari pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Ini seluruh SPPG khususnya di Magetan membeli langsung ke peternak. Menghadirkan fakta, bukan wacana, dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, mumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Anak kecil teriak-teriak kebakaran, saya tengok terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV.
Sementara itu pemirsa, momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi berkah bagi ribuan warga binaan di Lampung. Sebanyak 5.390 warga binaan menerima remisi umum. Dari 105 diantaranya langsung bebas. Khusus di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, tercatat 718 warga binaan mendapatkan remisi. Berkah kemerdekaan dirasakan ribuan warga binaan pemasyarakatan di seluruh Provinsi Lampung. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis usai upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 di lapangan Korpri Kompleks Kantor Gubernur Lampung. Dari total 9.184 penghuni rutan, lapas, dan lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA di seluruh Lampung, sebanyak 5.547 warga binaan diusulkan mendapatkan remisi. Hasilnya, 5.390 orang resmi menerima pengurangan masa pidana, sementara 105 orang diantaranya langsung bebas pada hari kemerdekaan. Kepala Kanwil Ditjen Pas Lampung, Maulidi Hilal, menyebut pemberian remisi dilakukan bagi warga binaan yang memenuhi persyaratan, termasuk mereka yang menjalani hukuman dalam berbagai kasus, baik narkoba, tindak pidana korupsi, terorisme, maupun kejahatan konvensional. Pemberian remisi diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, menjaga perilaku, dan aktif mengikuti program pembinaan. Sehingga saat bebas mereka memiliki bekal untuk kembali dan diterima di tengah masyarakat. Sementara itu, salah satu lapas dengan jumlah penerima remisi terbanyak adalah Lapas Kelas 1 Bandar Lampung. Tahun ini sebanyak 718 warga binaan menerima remisi umum, sebanyak 707 warga binaan menerima remisi umum pertama atau RU1, sementara 11 orang menerima remisi umum kedua. Kepala Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Ike Rahmawati, menjelaskan, remisi merupakan bentuk penghargaan kepada warga binaan yang telah mengikuti program pembinaan dan menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pidana. Ya, dalam rangka 17 Agustus 2026, Lapas Kelas 1 Bandar Lampung ini mendapatkan remisi 718 orang warga binaan. Yang dapat RU2-nya itu 11 orang, tapi yang langsung bebas cuma 1 orang karena yang 10 orangnya masih harus menjalani subsidiar. Dengan pemberian remisi ini, momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tak hanya menjadi peringatan, namun juga menjadi penyemangat bagi warga binaan untuk berubah dan memulai kehidupan yang lebih baik. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya dan Verza Amelia, Garuda TV, melaporkan. Memperingati momentum kemerdekaan, anggota Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Bandar Lampung berharap Provinsi Lampung ke depan semakin maju, produktif, dan kondusif. Para veteran juga menitipkan pesan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar terus menuntut ilmu dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah. Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi harapan baru bagi para veteran di Lampung. Anggota Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Bandar Lampung, Sardiono dan Nasrun Siregar, berharap pembangunan di Provinsi Lampung terus berkembang. Pembangunan yang berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah usia yang telah lanjut, keduanya juga menaruh harapan besar kepada masyarakat dan generasi muda untuk meneruskan semangat perjuangan, serta menjaga kemajuan yang telah dicapai. Nasrun Siregar yang kini berusia 77 tahun dan Sardiono berusia 71 tahun, mengaku telah sekitar 10 tahun beraktivitas di lingkungan kantor LVRI Bandar Lampung. Pengalaman panjang yang mereka miliki menjadi modal untuk menitipkan pesan kepada generasi penerus. Kalau kita ya selalu orang tua ini, ya distribusi Lampungnya lebih maju, lebih produktif, lebih kondusif, ya makmur kelah rajanya, masyarakatnya, ya terutama itu kan. Kalau kitanya udah tua kan, kita lagi mungkin sudah menghadap. Udah 77 Pak, kalau bapaknya? Saya baru 71. 71, tapi semangatnya masih luar biasa ya Pak ya. Ya mungkin ada pesan nggak sih Pak untuk masyarakat di sana atau khususnya untuk anak muda nih Pak biar semangatnya tetap diharapkan anak muda ini ya lebih berjiwa besar lah. Ya.
Mereka berharap generasi muda mampu melanjutkan perjuangan para pendahulu dengan membawa Provinsi Lampung menjadi daerah yang semakin maju dan produktif. Menurut keduanya, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah masa depan daerah. Karena itu, generasi muda diharapkan memiliki jiwa yang besar, terus menuntut ilmu, serta menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Mereka juga mengingatkan agar generasi muda tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Harapan para veteran di momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia agar semangat perjuangan tidak berhenti pada generasi mereka, namun terus diteruskan generasi muda melalui pendidikan, kerja keras, dan kontribusi nyata untuk mewujudkan Lampung yang semakin maju, produktif, aman, dan kondusif. Dari Bandar Lampung, Intan dan Verza, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, di sisi lain, momen pengibaran bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Lampung menjadi momen penuh ketegangan sekaligus kebanggaan bagi pasukan pengibar bendera. 3 personil yang bertugas sebagai pembentang, komandan kelompok 8, dan pengerek bendera mengaku lega dan bahagia setelah berhasil menjalankan tugas dengan lancar. Pasukan pengibar bendera menjadi bagian penting dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas ini menuntut kedisiplinan, kekompakan, ketepatan gerakan, serta kesiapan mental dari setiap personil. Sebelum menjalankan tugas, para anggota pasukan pengibar bendera harus melalui serangkaian latihan dan persiapan. Setiap gerakan dilatih secara berulang, mulai dari formasi, langkah, penghormatan, hingga prosesi pengibaran bendera. Seluruh tahapan tersebut dilakukan untuk meminimalisir kesalahan saat upacara berlangsung. Sebab bagi para pengibar, momen saat Sang Merah Putih mulai dikibarkan menjadi puncak dari seluruh latihan dan tanggung jawab yang telah dijalani. Dalam prosesi pengibaran bendera di Provinsi Lampung, setiap personil memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Mulai dari pembentang bendera, komandan kelompok 8 yang memimpin formasi, hingga pengerek bendera yang bertugas mengibarkan Sang Merah Putih. Salah satu petugas pembentang bendera adalah M. Darmawan Agung, mengaku sempat merasakan ketegangan saat menjalankan tugas. Kekhawatiran bendera terbalik saat dibentangkan sempat terpikirkan. Namun rasa deg-degan tersebut justru diubah menjadi semangat untuk menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Kalau bagi pembentang seperti saya, yang paling menegangkan di saat sudah mundur 3 langkah lalu ingin membentangkan bendera. Di situ momen yang paling deg-degan karena ada hal yang bisa terbalik atau tidak. Namun karena kami terlatih, tentunya kami tetap tenang. Setelah seluruh rangkaian pengibaran selesai, rasa tegang yang sebelumnya dirasakan berubah menjadi lega dan bahagia. Terlebih saat melihat bendera merah putih berkibar dengan baik, tanpa terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau dari saya sih tentunya sangat lega dan sangat bahagia pasti. Kalau sebagai komandan kelompok 8, hal yang paling menegangkan tentunya saat memberikan aba-aba. Karena memberikan aba-aba selalu tepat pada posisinya. Jadi selalu membuat saya dekat. Rasa bangga yang sama juga dirasakan pengerek bendera M. Faizullah. Baginya, keberhasilan menjalankan tugas mengibarkan Sang Merah Putih menjadi pengalaman berharga. Terlebih setelah melalui berbagai tahapan latihan dan persiapan untuk memastikan setiap gerakan dapat dilakukan dengan baik. Kalau saya juga tentu sangat bahagia karena berhasil menjadi pengerek dengan lagu yang pas dan cepat. Kalau saya pada saat mengaitkan tali kepada bendera, karena kalau salah itu bisa menjadikan bendera terbalik. Dan juga bagi saya yang bikin deg-degan itu adalah ketika saya menarik sangsaka merah putih. Keberhasilan menjalankan tugas ini menjadi momen yang membawa rasa bangga bagi para personil, sekaligus menjadi bukti dari hasil kerja keras, disiplin, dan kekompakan yang telah mereka bangun selama masa latihan. Bagi mereka, momen ini bukan hanya tentang keberhasilan menjalankan tugas, namun juga menjadi pengalaman berharga dan pengingat akan pentingnya disiplin, tanggung jawab, serta semangat cinta tanah air. Dari Bandar Lampung, Denny dan Verza, Garuda TV melaporkan.
Ya pemirsa, semangat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mewarnai sejumlah kantor partai politik di Lampung. Pada Senin 17 Agustus 2026, DPW PAN, DPD PDI Perjuangan, dan DPTW PKS Lampung sama-sama menggelar upacara bendera untuk memperingati momentum kemerdekaan. Semangat kemerdekaan terlihat di sejumlah kantor partai politik di Provinsi Lampung. Di DPW PAN Lampung, upacara dihadiri pengurus DPW, Puan PAN, BM PAN, serta anggota DPW PAN Lampung. Aprijal bertindak sebagai pemimpin upacara, sementara Irfan Nurangga Jafar bertindak sebagai pembina upacara, dan Dia Darmayanti membacakan teks Undang-Undang Dasar 1945. Sekitar 100 hingga 150 peserta mengikuti upacara dengan hikmat. Usai upacara peringatan kemerdekaan dilanjutkan dengan berbagai lomba rakyat, mulai dari makan kerupuk, lari karung, hingga memasukkan jarum. Ketua DPW PAN Lampung, M. Hazizi, menyebut peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, kesatuan, dan rasa kebangsaan. Ya, hari ini kita upacara Hari Kemerdekaan, terus kita dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan ini kita ada lomba seru-seruan aja, makan kerupuk, lomba lari, karung, terus apa lagi masukin jarum dan lain-lain yang bikin bahagia aja, meriah. Sementara itu, DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, semangat kemerdekaan juga terlihat dalam upacara yang digelar di kantor DPD PDIP Perjuangan Lampung, Teluk Betung, Bandar Lampung. Upacara dihadiri fungsionaris partai, pengurus DPC dan PAC, tokoh dan senior partai, kader, simpatisan, satgas, serta keluarga besar PDI Perjuangan Lampung. Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Winarti, bertindak sebagai pemimpin upacara. Momentum hari ulang tahun kemerdekaan dijadikan sarana untuk meneguhkan semangat perjuangan, memperkuat kebersamaan, serta mendorong para kader agar terus hadir dan memberikan manfaat di tengah masyarakat. Sementara itu, DPTW PKS Lampung juga menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara berlangsung di kantor DPTW PKS Lampung, Kampung Baru, Labuan Ratu, Bandar Lampung. Dihadiri jajaran pengurus dan kader PKS Lampung. Pelaksanaan upacara menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa dan perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di sejumlah kantor partai politik Lampung ini menunjukkan semangat kebangsaan yang tetap dijaga. PAN, PDI Perjuangan, dan PKS Lampung berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni, namun diteruskan melalui persatuan, kebersamaan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat, serta kemajuan Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV, melaporkan. Ya pemirsa, momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tak hanya dirayakan dengan upacara dan berbagai perlombaan. Sejumlah pusat perbelanjaan dan pelaku usaha turut memeriahkan hari kemerdekaan dengan menawarkan berbagai diskon dan promo menarik. Lalu, seperti apa antusiasme masyarakat berburu diskon kemerdekaan? Berikut laporan rekan kami, Rafika Utami, di lapangan. Hai pemirsa Garuda TV, saat ini saya Rafika Utami melaporkan langsung dari Mall Kartini, Bandar Lampung. Momentum kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat hari ini pada Senin 17 Agustus 2026, turut dimanfaatkan masyarakat untuk berburu berbagai promo diskon spesial kemerdekaan. Beragam produk ditawarkan dengan diskon dan promo yang lebih menarik. Untuk informasi selengkapnya, yuk kita langsung tanya ke Bupati. Kira-kira di sini diskonnya tuh apa aja? Terus kira-kira berapa persen juga gitu? Kalau kita sebenarnya hari ini temanya lagi promo, yaitu beauty deal sesuai dengan pamflet sebelumnya yang sini ada kan, dia up to 50% untuk semua kosmetik. Kebetulan untuk sabun-sabunan di sini juga kita biasanya promo 100 juga, dapat yang 1 liter itu, sama ada juga yang diskon 50%. Nah, itu kira-kira sampai tanggal berapa nih Kak diskon? Kalau untuk tanggal kemungkinan sampai weekend besok kita temanya beauty deal. Oke, sampai weekend berarti ya Kak? Cukup ya Kak, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sementara itu, di lokasi berbeda juga tak kalah menarik.
Demi mengundang calon pembeli pernak-pernik kemerdekaan dengan ciri khas merah putih dijajakan oleh pedagang di pusat perbelanjaan Simpur Center. Baik, saat ini di pusat perbelanjaan Simpur, suasana merah putih justru semakin terasa dengan pernak-pernik khas 17 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, Bapak, sebelumnya kita masuk ke Oke, Bapak Ferry. Baik, di sini ada barang apa aja dari sini? Ya, kayak atribut bendera merah putih, merah putih ada juga sama bendera putih, bando juga ada ya, pakai atribut merah putih aja. Mulai dari harga 5.000 sampai 15.000. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan, melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Tugas pemerintah yang saya pimpin dan itu adalah tekad kami. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana, Senin hingga Jumat pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Nation Meeting, Co-Chairs Coordination Meeting, serta ASEAN European Union Senior Officials Preparatory Meeting. Dan saat ini tim Polsek Lawatuh masih melakukan penyelidikan. Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore hanya di Garuda TV. Intip lebih dekat aktivitas Presiden dari agenda kenegaraan, pertemuan strategis, hingga momen-momen penting di balik istana. Bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan ya. Ikuti setiap langkah dan kebijakan yang menentukan arah bangsa dalam Jendela Istana akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan Laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Kita harus dorong ke E untuk bensin, etanol, E20. Itu adalah bagian salah satu strategi. Jangan lewatkan Ekonomi 8, Senin hingga Jumat pukul 9 pagi hanya di Garuda TV. Informasi lainnya pemirsa, musim panen durian kembali membawa berkah bagi petani di Lampung Selatan. Salah satunya Rizal, petani durian asal Desa Babulang, Kecamatan Kalianda. Dari kebun durian milik keluarganya, Rizal mampu meraup omset puluhan juta rupiah dalam satu musim panen. Menariknya, pembeli juga bisa menikmati durian langsung di kebun sambil menikmati suasana pedesaan yang asri. Beginilah suasana kebun durian milik Rizal di Desa Babulang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Pohon-pohon durian di kebun ini telah ditanam orang tuanya sejak Rizal masih duduk di kelas 4 sekolah dasar. Sejak tahun 2020, pengelolaan kebun kemudian dilanjutkan Rizal. Dari sekitar 55 batang pohon yang ada, saat ini baru 8 hingga 10 pohon yang sudah produktif. Dalam satu pohon, hasil panen bisa mencapai sekitar 100 butir durian. Saat puncak musim panen, Rizal bisa mengumpulkan hingga 25 butir durian jatuhan setiap hari. Harga durian pun bervariasi,
Jenis super tembaga dijual sekitar 100 hingga Rp125.000 per butir. Sementara durian jenis mentega dibanderol Rp60 hingga Rp80.000. Sedangkan jenis super biasa dijual Rp35 hingga Rp50.000 per butir. Dari hasil penjualan tersebut, pada musim panen tahun lalu, Rizal mencatat pendapatan kotor sekitar Rp26 juta. Kalau untuk tahun ini kan belum selesai panennya nih. Tapi kalau tahun kemarin kita tahun kemarin yang berbuah itu antara 10 atau 8 batang, kita dapat duit itu sekitar 26 juta. Per hari itu bisa mencapai 20 sampai 25 butir. Tak hanya membeli, pengunjung juga dapat menikmati durian langsung di kebun. Suasana pedesaan yang asri menjadi daya tarik tambahan bagi pembeli yang ingin menikmati durian dari pohon langsung. Rizal berharap perbaikan akses jalan dapat mendukung pengembangan kebun duriannya menjadi destinasi petik dan makan durian. Dengan begitu, tak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi petani dan masyarakat sekitar. Musim durian pun tak hanya menjadi waktu panen, tetapi juga menjadi momentum bagi petani untuk mengembangkan potensi agrowisata dan menggerakkan perekonomian lokal. Dari Lampung Selatan, Haryat Friansyah, Garuda TV, melaporkan. Pemirsa, sebuah sampan pelansir penumpang terbalik setelah dihantam gelombang besar di kawasan dermaga penyeberangan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Peristiwa yang terjadi Minggu petang ini membuat aktivitas pelansiran penumpang menuju kapal utama dihentikan sementara. Keberangkatan kapal menuju wilayah Pematang Sawah juga ditunda demi keselamatan. Ya Allah, ombaknya gede. Ya Allah. Inilah kondisi sampan pelansir penumpang yang terbalik setelah dihantam gelombang besar secara beruntun di perairan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Peristiwa terjadi Minggu petang 16 Agustus 2026 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sampan tersebut saat itu sedang digunakan untuk melansir penumpang dari dermaga menuju kapal utama yang berada di perairan. Saat hendak mengangkut penumpang menuju kapal terakhir yang akan berangkat, gelombang tiba-tiba membesar. Hantaman gelombang terjadi secara beruntun, membuat sampan kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terbalik. Kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi membuat aktivitas pelansiran penumpang dinilai tidak aman. Petugas kemudian memutuskan untuk menunda keberangkatan kapal menuju wilayah selatan Kecamatan Pematang Sawah. Penundaan dilakukan sebagai langkah antisipasi guna mencegah resiko terhadap keselamatan penumpang maupun awak kapal. Peristiwa ini juga menambah kekhawatiran warga terhadap kondisi fasilitas dermaga. Lantai dermaga pelabuhan penyeberangan di kawasan tersebut dikabarkan mengalami kerusakan akibat terjangan gelombang besar pada minggu sebelumnya. Warga berharap pemerintah Kabupaten Tanggamus segera melakukan perbaikan, mengingat dermaga ini menjadi salah satu akses penting bagi warga dari Kota Agung menuju Pulau Tabuan dan sejumlah desa di Kecamatan Pematang Sawah. Penundaan penyeberangan ini menjadi langkah penting untuk mengutamakan keselamatan. Warga berharap perbaikan dermaga segera dilakukan, sehingga aktivitas penyeberangan dapat kembali berjalan dengan aman. Dari Tanggamus, Hardi, Garuda TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di atas parit dekat rumah warga di Desa Setiabatin, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Korban diketahui bernama Repi Juanda, warga Desa Putra Aji 2, Kecamatan Sukadana. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dan menunggu hasil autopsi. Warga Desa Setiabatin, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, dikemparkan dengan penemuan jasad seorang pria pada Senin pagi. Korban diketahui bernama Repi Juanda, warga Desa Putra Aji 2, Kecamatan Sukadana, ditemukan sudah tidak bernyawa di atas parit dekat rumah warga. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh Ismail, warga setempat sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ditemukan, korban berada dalam posisi tengkurap di atas parit. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak berwenang. Petugas Inafis Polres Lampung Timur kemudian datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi jenazah. Sekitar pukul 10 pagi, jenazah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Kiai Haji Ahmad Hanafiah, Sukadana,
untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan autopsi. Jam 5.30 tuh kita setengah 5 tuh berangkat ke masjid sholat subuh kan, jamaah. Kita berangkat, kita belum tahu, kita pulang juga belum tahu. Terus istri saya tuh pulang dari tempat mbah itu kan jam 5 tuh belum tahu juga. Akhirnya setengah 6 pagi itu istri saya menjemput cucu saya kan lagi sakit cari obat di Bidan Reno. Itu baru ketahuan gitu. Terus kita lapor kepala dusun, kita lapor pihak kepolisian, terus tetangga kita beritahu, terus akhirnya tetangga teman tuh ngumpul semua, Pak. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penyebab kematian korban. Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Penyelidikan masih dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban ditemukan tewas di lokasi tersebut. Hingga hasil pemeriksaan keluar, polisi belum menyimpulkan penyebab kematian korban. Hasil otopsi diharapkan dapat memberikan petunjuk mengenai penyebab pasti kematian Repi Juanda. Dari Lampung Timur, Jaka dan Mandra, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Desa Bulog, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi salah satu lokasi utama program Relawan Bakti BUMN 2026. Gerakan pengabdian masyarakat mempertemukan para karyawan terbaik dari berbagai perusahaan milik negara dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa. Pembukaan program tersebut dihadiri langsung Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama di Rio by the Beach, Desa Bulog, Minggu 16 Agustus 2026. Program Relawan Bakti BUMN 2026 menjadi bagian dari komitmen Kementerian BUMN dalam memperkuat pembangunan desa melalui kolaborasi lintas sektor. Pelaksanaannya diarahkan pada 3 pilar utama, yakni pemberdayaan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta penguatan ekonomi lokal melalui pembangunan UMKM dan BUMDes. Di Desa Bulog, para relawan akan terlibat langsung dalam sejumlah kegiatan pendampingan. Fokusnya antara lain penguatan tata kelola BUMDes, edukasi literasi digital, serta peningkatan strategi pemasaran produk UMKM agar semakin kompetitif. Bagi pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, kehadiran program Relawan Bakti BUMN 2026 menjadi momentum memperkuat pengembangan desa wisata, sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi pariwisata secara mandiri dan berkelanjutan. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengapresiasi dipilihnya Desa Bulog sebagai salah satu lokasi pelaksanaan rangkaian pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa wisata tersebut. Menurut Egi, kolaborasi lintas pihak dapat memberikan energi baru bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa. Egi mengatakan Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi pariwisata bahari yang besar. Saat ini terdapat 92 objek wisata dan 8 jaringan desa wisata yang terus dikembangkan. Potensi tersebut turut mendorong kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lampung Selatan hingga mencapai lebih dari 1,5 juta orang. Program Relawan Bakti BUMN 2026 berlangsung pada 16 hingga 19 Agustus 2026 dengan melibatkan sejumlah BUMN dan mitra. Di antaranya PT Perkebunan Nusantara 1, Persero Regional 7, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney, serta PT Angkasa Pura Indonesia. Egi berharap program tersebut tidak berhenti pada perubahan fisik melalui pembangunan maupun penguatan infrastruktur desa. Lebih jauh, ia mendorong agar kehadiran para relawan mampu meninggalkan pengetahuan dan kapasitas baru yang dapat terus dikembangkan masyarakat setelah program berakhir. Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur SDM dan Teknologi Informasi PTPN 1, Siwi Penny, Regional Head Region 7 PTPN 1, Ian Herianto, Vice President Human Capital Development and Sustainability Injourney, Robi Saputra, IGM Bandara Raden Inten 2, Nur Hadi Nugraha, dan VP Destination ITDC. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Elvi Sarin beserta jajaran bertugas pamit undur diri.
Terima kasih dan sampai jumpa.